Yang kelima ya, bangun tengah malam dada berdebar. Mungkin kelewatan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. How are you? Fine ya? Fine. Oke, fine. Ya, sehat jasmani maupun jiwani. Ya, segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan bosan melihat saya. Ini adalah pengganti. Saya tadinya malam ini mau live, tetapi ada urusan. Ya, saya harus silaturahmi ke orang tua nanti. Jadi di sana nggak ada sinyal. ini pengganti untuk live saya ya. Oke. Oh, kawan-kawan, rekan-rekan semua. Jangan bosan-bosan melihat saya. Sebelum sholat maghrib, saya akan sedikit memberikan sebuah edukasi pada Anda. Dan termasuk buat saya juga sebenarnya ini. Ya. Ini adalah sebelah sensasi yang dirasakan saat tertidur. Ini menggambarkan saya ya. Nanti kalau Anda merasakan juga berarti sama begitu. Ya. Dulu saya kalau mau tidur, ya, yang pertama adalah kadang saya sering terkejut, ya, seperti ada suara gludak atau apa aja itu udah bangun, nggak bisa tidur lagi, susah untuk tidur. Ada suara cicak, ada suara apa itu udah terganggu tidur saya. Kadang tangan saya kayak ceklek gitu ya, kayak terkejut gitu, cek itu. Akhirnya udah panik gitu saya. Atau kadang saya tidur itu padahal di tengah-tengah seperti mau jatuh dari tempat tidur. Nah itu. Ya, itu yang saya alami. Nanti akan saya beri solusi. Solusinya praktis hanya satu aja ya, solusinya itu. Satu tapi beriringan begitu. Nah, yang kedua, sering tindien ya. Tindien itu kebanyakan sih sudah banyak dirasakan setiap orang, saya yakin pernah merasakan ya, tindien atau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ya tertindih. Tindien. Nah, tindien itu begini ya. Mungkin Anda juga pernah alami ya. Waktu kita tidur itu mata itu terbuka tapi kita nggak bisa bergerak ya, seperti gimana gitu, seperti ketakutan mau teriak tapi mulut nggak bisa berteriak. Nah itu tindien ya, nggak bisa bergerak. Terus kadang mata menatap tuh kayak ada sesuatu, mungkin ada seperti wajah orang atau apa. Nah itu ya, tetapi itu bukan halusinasi. Nah tindien ini itu sebenarnya itu berkaitan dengan saraf kita, bukan Anda ditindih oleh hantu atau apa, itu tidak ya, kalau dari segi medisnya begitu. Tapi ya nggak tahu, kalau menurut Anda silahkan penjabaran Anda bagaimana, tetapi saya lebih itu ke saraf-saraf yang karena tegang gitu ya, nanti ada solusinya. Terus 3, sering mimpi buruk. Nah seperti gigi copot, mimpi di rumah kita banyak orang, mimpi kita ketemu sama orang yang sudah meninggal, mimpi ketemu sama ya orang-orang yang kita kenal dan sudah meninggal, atau pokoknya mimpi buruk yang lainnya ya itu. Dan itu wajar sekali, karena apa? Mimpi itu adalah begini gambaran kita saat kita memikirkan sebelum tidur itu kita pikirkan apa? Memikirkan sesuatu hal yang menakutkan. Nah itu terjadi dalam mimpi kita begitu. Nah itu terjadi hanya dalam mimpi. Nah, saya yakin tidak terjadi di kenyataannya begitu ya. Ingat, tidur itu adalah anggap saja bunga mimpi ya gitu. Tetapi begini yang perlu Anda ketahui, Anda tertidur itu merasa tidak pernah mimpi, misalnya lelap tidak pernah. Sebenarnya Anda mimpi ya, mimpi, tapi karena terlalu lelapnya jadi Anda lupa bahwa Anda itu mimpi begitu ya. Nah lain dengan orang yang dengan gangguan anxiety, psikosomatis, asam lambung, mimpi itu pasti teringat, mimpi apapun itu ya mimpinya horor-horor gitu ya. Itu wajar dan tidak perlu ada ramal gitu ya. Terus yang keempat, bangun tengah malam terus habis itu nggak bisa tidur lagi. Nah itu wajar ya, wajar. Saya dulu itu juga alami begitu ya. Ini menggambarkan saya sih alami begitu, dan itu sangat wajar sekali ya. Terus yang keenam itu tidak bisa tidur. Nah itu juga wajar, karena apa? Kita merasakan sensasi, terus ketakutan, ketegangan di otak kita itu akhirnya ya nggak bisa tidur gitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Terus gelisah saat tidur. Nah ini otomatis ya, pasti kita merasa
gelisah saat tidur, memikirkan sesuatu yang tidak begitu. Nah, akhirnya kita tuh gelisah ya, bukan geli-geli basah ya, gelisah. Nanti Anda artikan geli-geli basah. Terus yang 8, takut tidur saya. Pernah saya takut tidur ya. Saya pernah ke dokter saraf, saya bilang nggak bisa tidur, Dok. Dikasih obat tidur. Justru saya nggak berani minum. Nah, karena saya nggak berani minum itu, ya pikirannya karena takutnya saya minum nanti nggak bisa bangun lagi, begitu. Saya minum, tertidur, dan nggak bisa bangun lagi, gitu maksud saya gitu ya. Terus akhirnya sampai jam 12 malam itu masih aja nggak bisa tidur. Akhirnya 2 hari 2 malam itu saya tidak tidur sama sekali. Itu hanya rekor saya gitu ya. Yang selebihnya itu ya bisa tidur, tapi hanya 1 jam. Yang ini 2 hari itu tidak tidur sama sekali, siang maupun malam. Nah, itu saya dibawa ke UGD ya. Ke UGD disuntik sama obat tidur, terus pulang. Tapi masih aja susah tidur. Terus sisa obat dari dokter itu saya minum langsung 2, biarin apapun yang terjadi saya minum 2 itu. Masih nggak bisa tidur. Aneh kan? Nah, itu jadi Anda yang merasakan itu wajar. Tetapi terus setelah subuh itu bisa tidur gitu ya. Dinasnya ya mangkir ya. Ya gimana lagi, kesehatan saya emang dulu begitu, kemudian saya juga udah tahu ya. Itu serba-serbi ya kita tidur ya. Jadi Anda nggak usah, kalau mengalami seperti nanti saya ini nggak usah takut, itu wajar gitu. Terus mata terpejam tapi pikiran melayang ya. Mata ini saya pejamkan tapi pikiran nggak tahu kemana. Saya ada di tempat tidur, tetapi pikiran saya mungkin sudah menembus dimensi ruang dan waktu. Mungkin ke planet Mars, Jupiter atau apa, itu sudah. Nah, itulah akhirnya yang akan nanti menjadi yang namanya insomnia, gangguan tidur. Karena kita sudah terpejam, tetapi pikiran kita selalu melayang-layang. Nah, itu. Ya. Dan itu sangat wajar sekali. Terus yang ke-10, bangun tidur, badan itu malah tidak karuan. Justru bangun tidur itu yang harusnya badan terasa fit, itu justru saya nggak mendapatkan kebahagiaan saat bangun tidur itu. Bagaimana? Justru saya malah gelisah. Bangun tidur memikirkan, waduh nanti ini pasti saya merasakan ini. Nah itu ya, itu. Terus yang ke-11 ya, kita bangun, untuk yang laki-laki ya, kita bangun tidur, kalau sehat, harusnya kan burung kita juga ikut bangun. Itu tidak, itu tandanya psikis Anda itu sudah drop ya, itu. Kalau burung Anda pagi hari tidak bisa bangun, itu sudah otomatis dari psikis, begitu. Ya, selain dari psikis, disertai juga sakit fisik, itu juga mengakibatkan disfungsi ereksi. Nah itu ya, itu yang saya alami. Jadi saya harus jujur begitu ya, disfungsi ereksi, bukan impotensi tapi hanya disfungsi ereksi itu ya. Dan nanti akan kembali lagi seiring dengan pikiran kita kalau sudah relax. Nah itu nanti akan normal lagi dan akan lebih dahsyat lagi ya, begitu. Kalau nggak percaya buktikan kalau udah sembuh ya. Terus solusinya bagaimana Pak? Nah ini solusinya begini, bagi yang muslim ya, ini bagi yang muslim, sebelum Anda tidur otomatis sudah berdoa, saya yakin itu. Terus iringi dengan zikir terus ya, zikir ya, istighfar, zikir, begitu terus sampai Anda tertidur. Nah, dan yang lebih utama lagi, Anda dengarkan audio meditasi relaksasi dari saya ya, ada di deskripsi, atau Anda mendengarkan audio afirmasi yang membangkitkan semangat Anda, yang merelekkan Anda, begitu ya. Itu kenapa? Karena otak Anda tegang, saraf-saraf tegang, ya itu sudah penyebabnya itu. Terus pasokan oksigen akhirnya akan kurang, begitu ya. Kalau saraf tegang, otomatis pembuluh darah juga terganggu, akhirnya asupan darah dan oksigen ke otak ini juga tidak lancar, maka kacau semua pikiran kita, kacau, nggak fokus gitu kemana-mana, melalang buana, mengembara gitu ya. Jadi solusinya ya itu sih, tetapi ya juga harus sabar dan Anda tekun tiap hari, harus continue ya,
Sebelum tidur sudahlah istighfar dikit bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim silakan sesuai dengan agama Anda masing-masing, dan Anda boleh mendengarkan audio meditasi relaksasi dari saya, karena itu dibuat untuk semua agama ya, begitu, dan kepercayaan. Nah itu ya, hanya itu sebenarnya begitu ya. Untuk bisa rileks ya itu harus ada pikiran Anda itu dimasuki sugesti-sugesti yang bisa Anda rileks gitu, melupakan sensasi-sensasi itu. Dan tidak sekali dua kali, harus setiap mau tidur sudah itu dengarkan pakai headset. Kalau nggak pakai headset percuma ya. Headset harganya berapa sih? 10.000 dibandingkan Anda sudah berobat kemana-mana gitu ya. Itu ya. Ini saya mau sholat maghrib dulu, nanti maaf saya nggak bisa live ya. Sebenarnya saya ingin live, ingin berinteraksi dengan Anda semua ya, tetapi ya ini kan orang tua saya sendirian, maksudnya itu sendirian ya. Ibu saya kan sudah meninggal, saya juga beda kampung ya. Saya harus tiap seminggu 3 kali atau berapa kali saya harus menengok orang tua saya begitu. Oke, paham Anda semua ya? Nanti Anda lihat di deskripsi itu ada audio meditasi relaksasi. Anda pilih, terutama yang di laut itu ya, dan pembersihan aura. Nah itu atau istirahatkan otak. 3 itu, udahlah 3 itu. Anda pilih mana yang nyaman menurut Anda begitu. Oke? Paham ya? Semua yang Anda rasakan ini kalau memang sama dengan saya itu wajar ya. Wajar sekali. Dan tidak perlu Anda berpikir berlebihan ya. Hiperaktif ya. Nanti otak Anda akan aktif ya, terlalu sensitif, terlalu aktif begitu. Akhirnya saraf otonom ya terlalu aktif, sensitif gitu. Oke? Tadi apa yang bangun tengah malam dada berdebar sudah saya sebutkan nggak ya? Yang kelima ya, bangun tengah malam dada berdebar. Mungkin kelewatan itu ya. Ya itu mungkin kelewatan ya, itu bangun tengah malam itu dada terasa berdebar gitu. Lupa itu kayaknya, tadi saya lupa. Itulah jadi pelupa saya sekarang itu. Ya semangat kawan ya. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.